Dan setiap di ilmu hadis tuh gini, setiap ada anak meriwayatkan hadis, maka sebagai penghormatan bagi orang tuanya, nama anak itu akan dihilangkan, yang disebut nama orang tuanya. Abdullah, anak laki-lakinya Abbas, anak laki-laki Ibnun, disingkat jadi bin. Abdullah bin Abbas, ditutup Abdullahnya, disebut Ibnu Abbasnya. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Kalau Allah anugerahkan titipan anak, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Apa hukumnya wudhu dalam WC? Sah. Ini kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu ada WC. Wudhu dia di keran, boleh, tapi jangan sebut nama Allah. Karena di dalam WC tak boleh menyebut nama Allah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi niat mah dalam hati aja, dalam hati. Niat itu kapan? Waktu bismillah. Bismillah. Dalam nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fadlu alayya lillahi ta'ala. Aku tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Dah, wudu. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa muka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Mohon maaf, kaki ini di celah-celah. Ini sekarang banyak orang hidupkan keran sifat-sifatnya ini kayak gini. Wailun lil aqab, celaka tumit, celaka tumit. Kenapa tumit celaka? Wailun lil aqab, celaka tumit yang tak kena air wudu, dibasuh. Fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Hei manusia, di langit itu rizki kalian sudah saya tetapkan, akan saya berikan. Jangan takut itu tertukar. Lihat, rizki Anda kata Allah sudah ditetapkan, dijanjikan diberikan, dan tidak akan tertukar. Boleh ada menteri yang ditukar, boleh ada putri yang ditukar sampai jadi sinetron, silahkan. Tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Tidak ada. Demi Allah saya katakan, rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita. Ustadz, datanglah Ustadz ke penjara ceramah. Kenapa gitu Pak? Kami di penjara Pak Ustadz. Waktu mau sholat tarawih, petugas minta sebungkus rokok, baru diizinkannya kami tarawih. Ini yang di penjara langsung cerita ke saya. Kalau tidak mengasih, tak boleh tarawih. Bayar Pak Ustadz. Maka setelah keluar saya dari penjara, cepat-cepat saya ke masjid jamaah. Cepat-cepat, saking susahnya dulu dalam penjara. Mau sholat, bayar. Mau mandi, bayar. Mau ini, bayar. Setelah keluar saya ke masjid terus. Andai dulu saya tak masuk penjara, tak tahu saya merasakannya. Sekarang saya gratis ke masjid. Itu yang cerita orang yang pernah masuk penjara. True story, kisah nyata. Nama tak boleh sebut, nomor HP ada kalau mau konfirmasi. Betapa sakitnya dia mau tarawih. Maka sekarang sedang sehat, datanglah. Datanglah. Hai kalian yang tak peduli kepada masjid, datanglah. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustadz boleh, boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturunkan di masjid itu bukan yang biasa-biasa. Baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih, baru tiba. Itu kata Nabi di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin, 500 tahun. 2 ke 3 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Masuk kaki kanan baca doa, tambahkan lagi pahala. Diniatkan i'tikaf kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, dapat lagi pahala.
Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid, pahala lagi. Tilawah, pahala lagi. Salat, zikir, pahala. Sampai pulang, pahala lagi. Hei, yang masih single, yang banyak khawatirnya ketika akan menikah, khawatir kurang, khawatir nggak dapat ini, nggak dapat itu kan pikiran kamu saja sekarang. Nikah aja belum, sudah mikirkan seperti itu. Kamu jangan banyak khawatir, karena hukum single beda dengan hukum rumah tangga. Badminton double aja beda dengan single. Jadi ketika antum suasana single, pemikiran single jangan dibawa ke pemikiran rumah tangga. Karena konsep kehidupan manusia ketika single dia akan beda karunianya ketika dia telah berumah tangga dalam kehidupan. Allah itu adil. Tidak mungkin rahmat Allah diturunkan serupa. Anak kecil beda dengan yang telah dewasa. Bukankah Anda memberikan jajanan pada anak TK beda dengan anak SD? Bukankah SD beda dengan SMP? Bukankah SMP beda dengan SMA? Bukankah SMA beda dengan kuliahan? Itu single. Anda saja sudah memberikan sesuai taraf keadilan. Apalagi Allah yang maha adil. Jadi rezeki Anda ketika diturunkan saat Anda single, itu akan beda ketika Anda telah berumah tangga. Lain. Gak percaya? Cepat nikah. Ayo kalau gak percaya. Nah, antum saya tanya, nanti pulang mudik ke akhirat itu bekal apa yang dibawa? Kalau cuma sibuk dengan urusan dunia, Anda siapkanlah silahkan malam pertama urusan dunia. Tapi pertanyaan saya, apakah malam pertama Anda di alam kubur seperti ini sekarang? Apakah yang sempit akan terasa luas? Atau bahkan lebih menyempit dari apa yang tidak Anda bayangkan sebelumnya? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hari itu tiba. Saat tidak ada seorang pun bisa menemani Anda. Semua akan kembali kecuali amal saleh Anda yang menemani Anda sampai di mana bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itulah di penghujung hayat Anda, dia akan datang seperti kebiasaan Anda. Maka orang terbiasa beramal saleh, maka dia akan wafat dalam keadaan amal salehnya. Dan orang terbiasa bermaksiat, maka dia akan wafat dalam keadaan maksiatnya. Karena itu saya sering katakan, kalau Anda sedang berpikir berbuat maksiat, segera renungkan pada saat itu, bagaimana kalau Anda diwafatkan seketika. Pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kue-kue, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustadz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya, selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya darat. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur, bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata A'agim, jagalah hati. Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat, kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah gak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini, cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk mengandalkan Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak gak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah.